Risa adalah seorang wanita yang belum lama ini lulus SMA. Orang tua Risa hanya bekerja sebagai seorang buruh tani. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa lulus juga. Apalagi dengan nilai yang sangat memuaskan. Aku nggak sabar deh ngasih tahu bapak dan ibu. Duh, tapi rasanya kakiku capek banget. Dari sekolah sampai rumah jalan kaki. Heh, Risa. Astagfirullah, Bu Wiwin bikin kaget aja. Halah, nggak usah sok kaget gitu. Orang masih muda juga. Ngomong-ngomong, kamu baru pulang sekolah apa, Risa? Iya, Bu, bener banget. Saya baru pulang sekolah. Oh alah, pantesan aja bau keringet. Bilangin ya sama bapak dan ibu kamu itu buruan bayar utang ke saya. Dari kemarin-kemarin loh saya tungguin gak dibayar-bayar. Loh, bukannya kemarin setengahnya udah dibayar ya, Bu, sama bapak saya? Kan baru setengahnya. Setengahnya lagi loh belum dibayar. Kerjaan orang tua kamu itu ngutang terus tahu nggak di warung saya? Baru setengah dibayar, besoknya udah ngutang lagi. Kalau kayak begitu terus kan yang ada saya rugi, tahu nggak? Iya ya Bu, mohon maaf banget. Nanti setelah saya pulang ke rumah, saya bakal langsung kasih tahu bapak dan ibu saya untuk segera bayar hutang ke ibu. Ya harus dong itu, kalau bisa besok ya. Soalnya saya itu lagi butuh uang. Oh iya, kalau nggak salah kamu baru lulus SMA ya? Iya Bu, bener banget. Hari ini pengumuman kelulusannya. Alhamdulillah loh Bu, saya itu bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Halah, paling nilai standar juga sok-sokan dibanggain banget. Lagian ya, walaupun kamu itu dapat nilai yang besar dan memuaskan, bisa apa coba? Orang tua kamu loh cuma buruh tani. Astagfirullah Bu Wiwin, kok ngomongnya jahat banget sih? Saya itu ngomong apa adanya, bukannya jahat. Udah, kalau saran saya aja ya, kamu habis lulus SMA, mending langsung merantau ke luar negeri, jadi pembantu. Bu, cukup ya. Ibu itu terlalu mencampuri urusan saya dan keluarga saya. Saya itu punya mimpi, Bu, dan saya tahu kok saya ini cuma anak dari buruh tani. Tapi bukan berarti Bu Wiwin itu bisa ngomong seenaknya. Saya permisi dulu, Bu, soalnya buru-buru mau langsung ke rumah. Ya ampun, tuh anak benar-benar gak punya sopan santunnya. Padahal kan dibilangin fakta kok gak terima. Mana ngomongnya tinggi banget, sok-sokan punya mimpi segala. Assalamualaikum, Risa pulang. Waalaikumsalam. Wah, Nak, kamu tumben banget sudah pulang sekolah jam segini. Ya iyalah Pak, hari ini kan cuma pengumuman kelulusan doang. Bapak nih gimana sih? Astagfirullahaladzim, Nak, Bapak itu lupa. Terus gimana ya? Kamu lulus kan, Nak? Ya lulus dong Pak, malahan ya Pak dengan nilai tertinggi dan sangat memuaskan. Tiba-tiba Bu Sarti datang dari dapur. Duh Jan, ini Bapak sama Risa lagi ngobrolin apa sih? Oh iya, hari ini kan konfirmasi kelulusan kamu ya Risa. Gimana? Kamu lulus enggak? Alhamdulillah lulus kok Bu, malahan lulus dengan nilai tertinggi dan sangat memuaskan. Ini barusan aja aku ngomong sama Bapak tentang itu. Wah, Alhamdulillah, Ibu jadi bangga banget ngedengernya. Iya, Nak, Bapak juga bangga banget. Usaha kamu itu belajar selama ini gak sia-sia ya. Aku seneng banget deh kalau Bapak dan Ibu bisa bangga sama hasil pencapaian aku. Oh iya Pak, Bu, tadi aku ketemu sama Bu Wiwin di jalan. Terus dia tuh nagih hutang. Oh iya, Bapak sampai kelupaan nih, mau bayar hutang sama Bu Wiwin. Ibu sih gak ngingetin Bapak. Iya, Ibu juga lupa Pak. Nanti deh Ibu aja yang bayarin hutang kita ke Bu Wiwin. Syukurlah kalau Bapak dan Ibu punya uang untuk bayar hutang. Aku dari tadi kepikiran loh Pak, Bu. Takutnya Bapak dan Ibu belum ada uang buat bayar hutang. Udah Nak, kamu itu tenang aja lo ya. Bapak itu sama Ibu itu udah ada uang kok buat bayar hutang. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya. Bener tuh Nak apa yang dibilang sama Bapak. Udah, mending kamu makan dulu sana. Ibu udah masakin spesial buat kamu. Wah, iya ya Bu. Kalau gitu Risa makan dulu ya. Untung saja Bu Risa itu gak curiga sama kita. Bapak itu jadi ngerasa bersalah deh ngebohongin dia. Padahal kita itu gak ada uang buat bayar hutang loh. Iya Pak, Ibu juga ngerasa bersalah. Tapi ya gimana lagi, kalau kita jujur nanti yang ada itu anak malah kepikiran terus. Nah itu dia Bu. Oh iya Bu, kita itu kan belum tanyain si Risa abis lulus SMA mau lanjut kuliah atau kerja. Loh Pak, memangnya si Risa itu mau lanjut kuliah Pak?
Kita tuh mau biayain pakai apa coba Pak? Sedangkan kita ini kan cuma kerja sebagai buruh tani. Iya sih Bu, tapi ya Bapak keinget si Risa itu kan punya cita-cita pengen kuliah jurusan kedokteran. Iya juga ya Pak, Ibu baru inget. Duh, terus kita harus gimana Pak? Ya kita harus berusaha Bu, nyari uang itu supaya bisa ngebiayain si Risa kuliah. Ya walaupun harus ngutang pun gak apa-apa lah. Karena dia itu kan anak satu-satunya kita Bu. Bapak itu pengen dia itu bisa menggapai cita-citanya. Bener banget Pak, Ibu setuju kok. Kalau gitu mulai besok kita cari cara ya Pak, buat cari uang yang banyak buat biaya kuliah si Rizka. Iya Bu, semoga aja Allah itu kasih jalan ya Bu. Iya Pak, semoga saja. Keesokan harinya, Loh, Bapak sama Ibu mau kemana? Kok pagi-pagi gini udah pergi aja? Biasanya kan berangkat ke kebunnya agak siangan. ini nak, Bapak itu sama Ibu itu ada kerjaan tambahan di kebun punya Pak Riko. Jadi harus berangkat pagi-pagi deh. Iya kan Bu? Iya nak, betul banget. Oh alah, jadi gitu toh. Padahal aku pengen ngajakin ngobrol Bapak dan Ibu soal rencana aku setelah lulus mau ngapain. Loh, mau ngobrol gimana lagi? Bukannya kamu itu kan pengen kuliah toh? Bapak kok bisa tahu sih? Aku kan belum ngomong mau kuliah atau kerja. Nak, denger ya. Bapak dan Ibu ini kan orang tua kamu. Jelas kami tahu lah. Dan juga dulu itu kamu udah pernah cerita kalau kamu tuh pengen banget bisa kuliah jurusan kedokteran. Hehehe, iya juga sih. Tapi Pak, Bu, setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku mending gak kuliah aja deh. Karena aku gak bisa dapat beasiswa Pak, Bu. Udah nak, masalah itu kamu itu nggak usah memikirkan ya. Kalau kamu itu emang mau kuliah, nanti Bapak dan Ibu pasti bakal dukung kok. Masalah biaya ataupun beasiswa gampang. Iya bener banget tuh. Yang penting sekarang kamu tuh fokus belajar untuk ujian masuk universitas yang kamu pengen. Tapi Pak, Bu, aku nggak mau ngebuat Bapak dan Ibu susah. Duh Jena, nak, kita itu tidak susah sama sekali kok. Kita kan sebagai orang tua kamu punya kewajiban untuk ngebiayain pendidikan kamu. Bener banget itu, apa yang dibilangin sama Ibu. Tugas kamu itu sekarang belajar buat tes masuk universitas. Tapi Pak, Bu, ya ampun nak, Bapak sama Ibu kan udah jelasin panjang kali lebar. Kamu nih masih pakai acara tapi-tapian segala. Ini lama-lama Bapak sama Ibu ndak jadi berangkat ke kebun ini. Astagfirullah, maaf ya Pak, Bu. Risa nggak bermaksud kok untuk bikin Bapak dan Ibu telat kerjanya. Iya nak, Bapak dan Ibu itu tahu kok. Bapak sama Ibu itu pengennya kamu itu jangan memikirkan sesuatu yang nggak seharusnya kamu pikirkan. Cukup Bapak dan Ibu aja yang mikirin ya. Iya nak, kamu itu tinggal lakuin aja tugas kamu sebagai seorang anak. Udah ya, Bapak sama Ibu berangkat kerja dulu. Ibu minta tolong tapi nanti halaman depan itu disapu. Soalnya tadi Ibu kelupaan. Iya ya Bu, siap. Bapak dan Ibu hati-hati ya di jalan dan semangat kerjanya. Aku pasti belajar sekuat tenaga kok supaya bisa lulus tes masuk universitas yang aku pengen. Nah gitu dong. Ya udah kalau gitu Bapak sama Ibu berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kenapa ya perasaanku jadi nggak enak gini? Aku ngerasa Bapak dan Ibu itu menyembunyikan sesuatu dari aku. Duh, astagfirullah. Aku kok malah berpikiran negatif sih? Gak boleh, gak boleh. Mending sekarang aku langsung nyapu halaman, terus abis itu baru deh aku lanjut belajar. Tanpa Risa tahu, Bapak dan Ibunya berjuang sangat keras untuk mengumpulkan biaya kuliahnya. Beberapa minggu kemudian. Duh Pak, gimana ini? Walaupun kita sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, hasilnya masih sangat kurang Pak untuk biaya kuliahnya si Risa. Bapak juga nggak tahu Bu harus gimana lagi. Mana sebentar lagi pendaftaran kuliahnya si Risa ini udah dibuka lagi. Apa kita itu nyari pinjaman uang aja ya Bu? Sepertinya itu jalan satu-satunya Pak. Kita juga kan selama ini sudah mencoba mencari beasiswa untuk si Risa, tapi tidak dapat-dapat. Iya Bu, makanya Bu, ya udah kalau gitu ya Bu ya, besok kita itu nyari pinjaman aja. Tiba-tiba kemudian Risa datang. Pak, Bu, ini Risa bawain teh sama kopi. Loh, Bapak sama Ibu kok jadi tiba-tiba diem? Bukannya tadi lagi ngobrol. Kaget aja gitu kamu itu tiba-tiba datang muncul. Ya Allah Risa. Bener tuh, kamu tuh Mbok ya jangan datang tiba-tiba. Bikin Bapak dan Ibu kaget saja. Hehehe, maaf ya Pak, Bu.
Aku sama sekali nggak ada niatan kok buat ngagetin bapak dan ibu. Iya, ngomong-ngomong gimana? Kamu udah belajar bener-bener belum buat tes masuk kuliah? Udah dong Bu, bapak sama ibu tahu nggak? Kalau beberapa hari lagi pendaftaran di universitas yang aku pengen udah dibuka. Wah, kalau gitu kamu itu siapin dulu ya nak semua berkas untuk pendaftarannya. Nanti masalah administrasinya biar bapak dan ibu yang bayar ya. Pak, Bu, ini beneran nggak apa-apa apa aku kuliah? Apalagi kan aku mau ngambil jurusan kedokteran, Pak, Bu. Aku takutnya biayanya besar banget dan buat bapak dan ibu jadi terbebani. Ya ampun nak, pas itu kan bapak sama ibu sudah bilang jangan pikirin sesuatu yang seharusnya ndak kamu pikirin. Udah toh, masalah biaya serahin sama bapak dan ibu. Tapi Pak, Bu, aku ngerasa bapak sama ibu tuh lagi nyembunyiin sesuatu dari aku. Apalagi sekarang bapak sama ibu kelihatan capek banget dan suka pulang kerja sampai malam. Nak, namanya orang kerja itu pasti kelihatan capek. Dan bapak itu sama ibu emang lagi banyak banget yang harus dikerjakan. Makanya pulangnya itu malam terus. Keesokan harinya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masnya siapa ya? Dan ada urusan apa ke sini? Perkenalkan Pak, nama saya Farhan. Saya adalah donatur beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi. Saya itu kesini untuk mengkonfirmasikan bahwa permohonan Pak Darno dan Bu Sarti itu sudah saya setujui. Loh, memangnya orang tua saya ngasih permohonan apa Mas ke Mas Farhan? Jadi beberapa minggu yang lalu, orang tua Mbak itu selalu mengirimkan permohonan ke saya untuk memberikan beasiswa ke Mbaknya. Dan kalau nggak salah, nama Mbaknya itu Mbak Risa kan? Iya Mas, nama saya Risa. Jadi orang tua saya selama ini selalu mengirim permohonan beasiswa untuk saya ya Mas. Ya ampun, saya nggak pernah tahu itu. Pantesan aja, saya ngerasa mereka menyembunyikan sesuatu dari saya. Oh alah, ternyata Mbak Risa ini nggak tahu toh kalau orang tua Mbak itu sudah berjuang sekeras itu agar bisa mendapatkan beasiswa untuk Mbak Risa. Iya Mas, saya nggak tahu sama sekali. Duh, saya kok jadi ngerasa bersalah ya Mas. Udah, Mbaknya itu nggak usah merasa bersalah. Saya yakin orang tua Mbak itu sangat sayang sekali sama Mbak Risa. Makanya sampai melakukan usaha sekeras itu. Saya ucapkan selamat ya Mbak. Mbak Risa sudah mendapatkan beasiswa di universitas yang Mbak Risa mau. Nanti Mbak Risa bisa cek deh di webnya dan kasih tahu orang tua Mbak Risa ya. Iya Mas, makasih banget ya. Nanti bakal saya cek dan kasih tahu orang tua saya. Masnya mau dibuatin kopi dulu nggak? Sekalian nunggu orang tua saya. Tapi orang tua saya kayaknya pulangnya malam Mas. Nggak usah Mbak, saya itu ada urusan lain. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Walah, iya Mas Farhan. Sekali lagi makasih ya. Ya ampun, aku benar-benar gak nyangka deh kalau bapak dan ibu udah berusaha sekeras itu selama ini. Risa pun kemudian memberitahu orang tuanya dan dari situ ia bisa berkuliah jurusan kedokteran dengan beasiswa. Nak, bapak dan ibu gak nyangka banget deh. Sekarang kamu udah mau lulus kuliah aja. ya nak bener banget. Waktu memang terasa lebih cepat ya. Iya Pak, Bu, aku kan bisa kuliah jurusan kedokteran kayak gini berkat bapak dan ibu yang selama ini berusaha keras. Bahkan setelah aku cari tahu, bapak sama ibu pernah kerja pontang-panting ya buat bisa nabung buat biaya kuliah aku. Sudah nak, itu kan sudah masa lalu. Toh sekarang kan kamu bisa kuliah karena beasiswa. Iya Bu, tapi kan juga berkat bapak dan ibu yang selalu ngirim permohonan ke donaturnya. Kalau enggak mungkin Pak, Bu, aku bisa kuliah jurusan kedokteran. Aku bersyukur banget deh punya orang tua seperti kalian. Aku janji bakal jadi seorang dokter yang sukses dan membahagiakan bapak dan ibu. Nah, bapak sama ibu itu juga bersyukur banget loh punya anak yang selalu rajin belajar kayak kamu. Bapak dan ibu itu akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu nak. Iya nak, bapak sama ibu berharap semoga kamu bisa beneran jadi seorang dokter yang sukses dan bisa membanggakan bapak dan ibu. Iya Bu, Pak, tenang aja ya. Aku pasti bisa jadi dokter yang sukses, membanggakan dan membahagiakan ibu dan bapak. Tak lama setelah itu Risa lulus kuliah jurusan kedokteran dengan nilai yang terbaik. Karena kecerdasan, ia mampu menyelesaikan semua tahapan untuk menjadi seorang dokter. Pak Darno, mau kemana toh? Kelihatan buru-buru amat. Ini loh Bu Wiwin, anak saya itu mau pulang ke rumah. Saya itu nggak sabar ketemu anak saya yang sekarang itu udah jadi seorang dokter. Halah, Pak Darno ini nggak usah ngelindur deh siang-siang bolong begini.
Perasaan anak Pak Darno si Risa itu nggak pernah kuliah jurusan kedokteran deh. Masa iya tiba-tiba jadi dokter? Loh, siapa yang ngelindur Bu Wiwin? Saya itu bilang apa adanya kok. Bu Wiwin aja kali ya yang nggak tahu kalau selama ini anak saya itu kuliah jurusan kedokteran. Udahlah Pak, nggak usah bohong. Mana mungkin lah anak Bapak si Risa itu bisa kuliah jurusan kedokteran. Sedangkan Pak Darno dan istri Pak Darno kan cuma kerja sebagai buruh petani. Emangnya kenapa Bu? Kalau saya dan istri saya itu cuma kerja sebagai buruh petani. Toh anak saya itu kuliah itu karena beasiswa loh. Ya ampun Pak Darno, Pak Darno. Mbok ya sadar gitu loh, jangan kebanyakan bohong. Si Risa itu kan pinter aja enggak. Mana bisa dapat beasiswa, apalagi beasiswa jurusan kedokteran. Bu Win ini kerjaannya emang suka ngehina dan ngeremehin orang ya. Nggak ada kerjaan lain kah Bu? Dan denger ya, saya itu nggak peduli kok Bu, mau ibu itu percaya atau enggak. Makanya Pak, kalau udah tahu hidup susah nggak usah sok ngimpi sampai berbohong kayak begitu. Terserah Bu Win aja deh. Udah ya Bu, saya itu mau pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yah, langsung pergi aja. Bilang aja kali kalau dia itu udah malu ketahuan bohong. Ya secara nggak masuk logika aja lah kalau si anaknya itu bisa kuliah terus jadi dokter. Duh, tapi aku penasaran. Kalau gitu aku cari tahu aja deh. Beneran nggak kalau anaknya Pak Darno si Risa itu bisa beneran kuliah jadi dokter? Saat di rumah Pak Darno, Alhamdulillah nak, kamu bisa pulang juga setelah sekian lama. Iya Bu, maafin Risa ya baru bisa pulang sekarang. Soalnya jadwal Risa itu padat banget. Iya nak, tidak apa-apa kok. Menjadi seorang dokter kan itu pasti jadwalnya padat banget. Tapi ibu masih nggak nyangka deh nak, sekarang kamu sudah bisa menjadi seorang dokter. Bener banget Bu, aku juga nggak nyangka. Alhamdulillah banget kan. Ini semua berkat dukungan Bapak dan Ibu. Oh iya, ngomong-ngomong Bapak kemana Bu? Kok nggak ada? Itu loh, Bapak kamu tadi pergi ke warung sebentar. Oh alah, jadi gitu toh. Oh iya Bu, aku tuh ya niatnya mau ngajakin Bapak dan Ibu pindah rumah. Sekarang kan penghasilanku udah besar, jadi alhamdulillah bisa buat beli rumah. Wah, yang bener nak. Alhamdulillah, Ibu seneng banget dengernya. Dan Bapak itu pasti kegirangan kalau tahu. Iya Bu, nanti kalau Bapak udah pulang langsung kita kasih tahu ya. Iya nak, Ibu sudah masakin makanan kesukaan kamu loh. Wih, pasti mantep Bu. Aku juga selama ini udah kangen banget tahu nggak sama masakan Ibu. Nanti setelah Bapak dan Ibu aku ajakin pindah ke rumah baru, aku bakal dimasakin terus kan sama Ibu. Ya pasti dong itu. Duh, tapi kok Ibu jadi sedih ya? Ya ampun, Ibu sedih kenapa? Risa ada buat salah kah Bu yang bikin Ibu sedih? Enggak nak, kamu enggak buat salah sama sekali kok. Ibu tuh sedih karena terharu dan masih enggak nyangka kalau sekarang kamu bisa beneran jadi seorang dokter. dari situ karir Risa sebagai seorang dokter semakin sukses. Ia kemudian membawa orang tuanya ke rumah yang besar dan juga mewah yang sudah ia beli. Wah nak, ini beneran rumah yang udah kamu beli buat kita tinggal. Besar dan mewah banget ya nak. Iya nak, apa rumah ini enggak terlalu besar dan mewah? Pak, Bu, ini tuh beneran rumah yang khusus aku beli buat tinggal kita. Dan ini tuh nggak terlalu mewah dan besar kok. Malahan aku ngerasa ini kurang. Soalnya kan aku pengen ngasih yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Udah nak, ini loh udah terlalu mewah dan besar buat Bapak dan Ibu. Iya kan Pak? Betul banget tuh nak. Jujur ya, Bapak itu dan Ibu seneng banget. Karena setelah semua usaha dan juga doa yang udah kita lakukan bersama-sama, akhirnya kamu itu bisa menjadi seorang dokter yang sukses. Iya Pak, Bu, tanpa kalian mungkin aku nggak akan bisa sampai di titik ini. Makasih banget ya Pak, Bu, aku janji setelah ini kita nggak akan hidup susah lagi. Aku akan buat hidup kita menjadi sangat bahagia. Iya nak. Ya ampun, aku baru inget ada barangku yang ketinggalan Pak, Bu, di rumah kita yang lama. Tunggu sebentar ya, aku ambil dulu. Di rumah lama Risa, Loh, Bu Wiwin ngapain Bu di depan rumah lama keluarga saya? Mana kayak ngintip-ngintip gitu. Gak sopan tahu Bu. Ya ampun Risa, kamu nih bikin kaget aja. Saya tuh sengaja mau nemuin kamu. Wih, ternyata bener ya. Kamu sekarang udah sukses jadi seorang dokter. Mana bawa mobil mewah lagi. Pasti sekarang uang kamu banyak kan? Iya Bu, alhamdulillah. Kalau sekarang banyak uang, boleh lah ya saya minjem uang sama kamu. Soalnya saya lagi butuh uang ini. Bentar, ini saya nggak salah denger apa?
Bu Wiwin mau minjem uang ke saya. Bu, ibu nggak ingat apa? Dulu loh ibu menghina dan merendahkan keluarga saya. Dih, alay banget sih. Bilang aja kali kalau kamu itu nggak mau minjemin. Mentang-mentang sekarang udah jadi dokter sukses kaya raya. Jadi sombong kamu ya. Udah lah kalau gitu saya permisi dulu. Ya ampun, astagfirullah, dasar motor kurang ajar. Berani-beraninya nyerempet aku. Duh, kakiku jadi lecet-lecet, perih dan sakit. Astagfirullah, Bu Wiwin gak apa-apa. Bu, biar saya periksa Bu dan saya obatin. Kebetulan saya bawa P3K. Gak usah, makasih. Saya itu ya gak perlu diobatin sama dokter sombong dan pelit kayak kamu. Permisi. Bu Wiwin pun pergi dengan kaki yang lecet-lecet akibat terserempet motor. Dan sejak saat itu Risa dan keluarganya hidup bahagia.